Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Waduh, gue senang banget nih bisa nyapa teman-teman pakai voice gue yang sekarang, yang emang sebelumnya video-video gue itu cuman action cam, terus nge-record jalan, terus kalau ada kejadian ya gue upload gitu kan, ditambah dengan running text untuk memperjelas daripada videonya gitu ya. Tapi sekarang gue pakai voice gue nih, gue senang banget nih. Terima kasih teman-teman ya udah nonton nih, balik lagi sama gue Reza Firmansyah di channel Reza Firmansyah, dan semoga teman-teman yang klik video ini selalu dalam keadaan sehat dan berkelimpahan gitu ya teman-teman. Jadi makasih banget nih ya, jujur emang di video ini sesuai dengan thumbnail yang gua buat. Video ini emang dikhususkan untuk mengklarifikasi ya, membalas komentar-komentar daripada video gua yang ini nih. Karena nih menurut gua cukup penting ya, karena cukup berbahaya juga kalau emang dibiarin gitu kan, gue menyepelekan ataupun gue nggak menanggapi hal seperti ini. Kenapa? Bukan karena ke komentarnya aja teman-teman, tapi juga gue takut banget ini ditiru oleh penonton gue, di mana ketika mungkin menegur para perokok gitu ya, mau ikut andil gitu dalam menegur perokok di jalan, itu dengan sikap dan sifat yang arogan. Gue nggak mau banget nih, makanya gue langsung inget gitu ya seketika pas gue baca, dan gue langsung bikin videonya di sini. Dan itulah tujuan gue yang melatar belakangi, karena gue nggak mau banget penonton gue ini malah jadi arogan gitu di jalan. Enggak, gue nggak bermaksud seperti itu teman-teman. Makanya gue meminta maaf juga gitu sekali lagi kalau emang ada pihak yang tidak nyaman dengan video gue, yang dimana emang hal seperti ini tuh eh, konsekuensi ya ketika kita bermain sosial media ataupun kita mau membuat sebuah gerakan, ya pasti ada pro dan kontra gitu ya. Jangan kan hal seperti ini gitu, kegiatan yang baik-baik aja terkadang ada orang yang nggak suka gitu. Ya menurut gue itu bagian dari sunatullah hidup lah. Jadi pro kontra itu ya bagian nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi teman-teman keep easy going aja, dan karena pro kontra itulah menyadarkan kita sebagai emang manusia biasa gitu, kita nggak sempurna gitu ya. Jadi kita butuh banget komentar yang pro mungkin itu untuk penyemangat kita, dan komentar yang kontra mungkin dengan kontra yang cenderung membangun ya teman-teman ya, ditambah dengan sarannya yaitu untuk menjadikan kita jauh lebih baik. Jadi nggak usah diperdebatkan dan dipermasalahkan deh gitu. Nah jadi pada video ini emang gue pengen bikin klarifikasi, karena banyak banget yang komentar gitu ya, bang lu arogan banget di jalan, jangan kayak gitulah bang gitu kan, jangan kayak gitulah, lu harus sopan dong gitu, dan lu kayak jagoan banget sih bang gitu. Ada juga berapa DM yang masuk gitu loh. Waduh ya, ya Allah selazim. Jangan ya teman-teman ya, kalau misalnya ada yang video yang nggak bagus jangan diikutin gitu ya. Karena eh gue akuin banget ketika gue pun ketika nonton video yang berantem itu seru teman-teman, tapi bikin kita vibesnya jadi negatif gitu, bikin pengen jadi arogan, bikin kita pengen jadi jagoan, atau bikin kita pengen jadi wah ini gue nih, pengen diakuin maksudnya kayak gitu ya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Makasih banyak sekali lagi kepada teman-teman yang udah berkomentar. Gue nggak pernah kesal sama orang-orang yang udah komentar negatif sih, terutama gue nggak kesal sama mereka, karena berkat mereka pun gue bisa bikin video ini, dan berkat mereka pun gue mungkin bisa jauh lebih baik gitu. Jadi keep easy going aja, gak usah diperdebatkan dan gak usah dibawa pusing deh gitu ya. Jadi ya terima aja kalau emang itu ada kesalahan, ya lo terima aja. Dan karena ini bentuknya sosial media ya, jadi kita bertabayun gitu mengklarifikasi lewat video ini gitu ya teman-teman ya. Jadi terima kasih buat para komentar di video gua sekali lagi. Jadi kalau ketemu orang kayak gitu nggak usah kesal gitu loh, nggak usah dibilang wah haters lo, nggak ya. Ya pasti ada sih hal seperti itu, pasti ada. Ya gitu kan, kita manusia biasa ya, di kelas nabi juga, nabi segitu mulianya ada hatersnya gitu kan. Terus lu siapa gitu mau clear nggak ada haters, nggak ada yang kontra sama lu, siapa gitu. Jadi akuin aja lah gitu ya teman-teman. Dan lanjut ke inti nih, inti ya. Panjangan gue ngomong dari tadi. Jadi di sini gue pengen klarifikasi sih. Kenapa sih bang lu emosi banget negornya? Lu kayak jagoan banget sih itu. Lu arogan banget itu. Lu nggak nunjukin bakers banget lah katanya. Nggak bakers banget, lu nggak influence banget gitu. Ada beberapa yang masuk seperti itu. Bahwasanya di situ gue emosi ada sebabnya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman udah ngelihat videonya full itu tahu tuh. Ya jadi di situ posisinya rokoknya itu kena jaket gua teman-teman. Dan mungkin kalau yang komentar to the point kali ya, itu mungkin nontonnya langsung pas keributnya kali. Soalnya pas dikompilasi itu di cutnya pas di ributnya aja tuh. Jadi mungkin ya, mungkin ada asumsi mungkin ke sana gitu ya. Terus juga itu rokoknya kena kena jaket gua.
Dan gini deh bro, siapa sih yang nggak kesel gitu kan kena bara rokok yang panas gitu ya, dengan jarak yang dekat juga gitu ya. Kalau lo ngeliat tuh jauh, karena itu mode kamera gue wide teman-teman, itu spare jaraknya kira-kira kurang dari 10 meter, 5 meter lah kurang lebih. Itu deket banget ya. Jadi itu tuh kena, bener-bener kena gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak apa-apa. Mungkin pas dia nembak ke gua terus udah ngebias tuh, jadi sisa abunya aja. Tapi sayang banget di malam itu gua nggak nunjukin abunya, karena emang waktu juga ya, itu udah cukup malam teman-teman. Jadi ya itu sebabnya gua emosi gitu loh. Bahkan pas ketika dia udah minta maaf pun gue masih nyerocos, dan itu bentuk emosional gua. Dan sebenarnya kalimat yang gue utarakan itu juga untuk penonton gitu, ada makna, ada arti tersirat untuk penonton. Seperti apa yang kayak gue bilang gitu, bro lu nggak keren bro kalau ngerokok di jalan gitu. Nah artinya buat penonton yang nonton video itu, lu jangan ngerokok di jalan gitu, lu nggak kelihatan keren gitu loh. Jadi kayak gitu, emang itu bentuk kekesalan gue, kesel banget gitu kena jaket. Dan pas gue cek pun alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu, nggak bolong gitu. Dan itu untungnya kena jaket teman-teman. Coba bayangin kok kena mata loh ya. Kalau nih ya gue ceritain ya, kalau misalkan buat teman-teman yang belum pernah kena bara rokok tuh ya, matanya itu tuh rasanya pedes gatel teman-teman. Sumpah gue pernah sampai 3 hari gue rendam mata gue pakai sirih itu belum belum clear, belum sejernih apa ya, belum belum seperti biasa gitu matanya. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman ya, buat yang komentar. Jadi gue klarifikasi nih, mungkin buat yang komentar negatif belum pernah nih kesambet rokok gitu ya, belum pernah nih matanya atau badannya atau ketika mengendarai kendaraan tuh belum kena kena rokok tuh. Jadi atau mungkin udah pernah kena rokok, tapi kan gue kan sabar bang, kan gue bisa apa, bisa sabar lah, enjoy aja sih bang, namanya orang lagi di jalan gitu kan. Ya gue akuin kalau lu mata lu atau badan lu kena rokok lu enjoy, gue akuin emosi lu keren banget bos gitu. Gue akuin banget ya, bahkan gue bisa standing applause buat lo gitu ya, gue acungin 2 jempol. Kalau buat gue sendiri, gue masih di tahap belajar untuk hal itu. Pagi itu menurut gue suatu tindakan yang jelas tidak beretika dan ngelawan hukum lah teman-teman gitu. Jadi pada intinya ya, jika emang ada komentar yang bagus gitu ya, buat teman-teman juga nih mungkin lagi berjuang di YouTube gitu ya, baru ngupload, pengen bikin campaign, pengen bikin gerakan gitu loh. Terus udah ada yang negatif gitu ya, selagi gerakan teman-teman positif gitu, dan pasti sopan, dan ya udah nggak apa-apa gitu, ambil aja. Dan itu buat evaluasi teman-teman gitu ya. Dan itu juga bentuk muhasabah kita sebagai manusia, bahwa kita nggak sempurna gitu, kita perlu penyempurnaan dari orang-orang yang seperti itu. Itu jadi jangan dijauhin, jangan dikeselin gitu. Kalau emang lu kesel ya doain aja lah, semoga sehat, semoga rezekinya banyak gitu ya, semoga segala urusannya dipermudah gitu. Jadi doain yang baik-baik aja gitu, biar vibes kita di jalan pun tetap positif gitu, tetap bahagia gitu loh ya. Jadi nggak usah diperdebatkan, nggak usah diambil pusing, easy going aja lah teman-teman ya. Biasa namanya hidup, jadi nggak usah terlalu diperpanjang hal-hal yang tidak begitu penting. Tapi yang penting adalah jika emang teman-teman salah ya perbaikin diri ya. Jika emang teman-teman mau mengingatkan ya ingatkan dengan sopan gitu ya. Jika emang ada tindakan teman-teman yang tidak mengenakan ya silakan, mungkin bisa diklarifikasikan atau ditabayunkan gitu ya. Ya jadi nggak usah terlalu ribet lah jadi orang itu ya. Jadi kita sebagai pengendara saling mengingatkan nggak apa-apa. Termasuk dalam komentar ini ingetan apa, mengingatkan gue gitu untuk tidak arogan di jalan. Dan bahkan gue sangat terima kasih teman-teman, mungkin buat nextnya gue bakal lebih sopan lagi nih buat ngingetin orang di jalan gitu ya. Nah mungkin itu aja teman-teman, sekian dari video gue. Dan makasih banget nih udah disimak sampai 10 menitan ya videonya ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dan pastinya kalau mau negor perokok sopan ya. Nih cluenya nih, negor perokok tuh sopan. Nggak apa-apa kalau nggak mau juga gitu, karena konsekuensinya cukup besar gitu ketika kita menegur sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ada aja yang nggak suka, ada aja nanti keributan, yang mungkin ada teman-teman yang belum berani, ya nggak apa-apa gitu ya, cukup didoain aja gitu yang baik-baik. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, gue nggak pernah ngajarin untuk yang tidak baik gitu ya, gue nggak pengen jadi dosa jariah nih ya. Jadi kayak gitu aja klarifikasinya. Sekian dari gue teman-teman, semoga pada sehat dan selalu dalam berkelimpahan, dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Tuhan. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.